Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa, ibu akan selalu sering-sering mengingatkan untuk sering cuci tangan dan apabila kalian keluar rumah menggunakan masker. Dan tiba lagi di rumah, lepas maskernya, cuci tangan kembali, ganti pakaiannya. Siap? Ya, ketemu lagi dengan ibu di sini. Jangan bosen ya. Kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Coba ada yang ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Yang di part pertama. Ya, betul. Kita kemarin belajar tentang pola bilangan aritmatika. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya, yaitu ke pola bilangan geometri. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Manfaatnya banyak sekali, agar pembelajaran kita bermanfaat untuk masa depan. Berdoa dimulai. Selesai. Kita masuk ke materi ya. Nah, sebelumnya ibu akan memberikan beberapa tujuan kenapa kita harus mempelajari pola bilangan geometri. Yang pertama, kalian dapat mengetahui rumus dari barisan geometri. Yang kedua, kalian bisa mengetahui deret geometri. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian bisa membedakan barisan geometri dan deret geometri. Nah, dari 3 pemaparan tujuan pembelajaran hari ini, apakah di antara kalian ada yang sudah belajar terlebih dahulu? Ada? Wah, hebat sekali. Terima kasih. Coba ibu pengen tahu, apa yang dimaksud dengan pola bilangan geometri? Bagaimanakah dengan barisan geometri? Dan bagaimanakah dengan deret geometri? Nah, jawaban kalian ternyata benar. Tapi, mari kita ibu lengkapi ya. Nah, ini adalah pola bilangan geometri. Nah, pola khusus di sini apabila di pola bilangan geometri adalah dikalikan atau dibagi, beda dengan aritmatika yang ditambah atau dikurang. Berikut ini adalah contoh dari pola bilangan geometri. Nih, berikut ini merupakan contohnya. Misalkan, ibu punya barisan 2, 6, 18, 5, 4, dan seterusnya. 2 ke 6 kan ini dikali berapa? 3. 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 5, 4 pun dikali 3. Nah, itu adalah pola khususnya. Contoh yang kedua nih. 1/8 ke 1/4 berapa? Ya, betul. Dikali berapa? Dikali 2, dikali 2, dikali 2 juga, dikali 2 juga. Nah, itu yang disebut pola khusus ya. Sekarang yang ketiga, coba perhatiin. 100 ke 50 berapa? Iya, dibagi 2. 50 ke 25 pun dibagi 2 dan selanjutnya. Nah, selain dibagi 2 juga ini bisa dengan dikali. Dikalinya berapa? Coba perhatiin ya. Dari 100 ke 50 juga bisa dikali setengah ya. Begitu pula 17,5 ke 6,25 jadi dikali setengah ya. Selanjutnya yang keempat, coba perhatiin 9 ke 3. Terus 3 ke 1, 1 ke 1/3, kemudian 1 ke 1/9. Nah, itu juga sama ya, dikali 1/3. Itu yang disebut dengan pola khusus. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Rumus dari barisan geometri. Untuk A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Nah, bedanya dengan aritmatika di sana ada B yang berarti beda ya. Dan juga deret geometri.
Untuk Sn yang warna kuning yang pertama, apabila R-nya itu tidak sama dengan 1 atau R-nya itu kurang dari 1. Untuk rumus yang kedua, Sn yang berwarna hijau, nah itu untuk R-nya itu tidak sama dengan 1 dan R-nya itu lebih dari 1. Jadi kalian bisa menggunakan rumus itu berdasarkan soal yang ditanyakan. Nah, nanti di akhir akan ada evaluasi. Ibu akan memberikan satu contoh pengerjaan soal mengenai deret dan barisan geometri. Oke, jadi ibu punya barisan geometri 1/4, 1/2, 1/2, dan seterusnya. Yang ditanyakan ya, berapakah suku ke-10? Jadi kita harus mencari suku pertamanya dulu, yaitu berapa? 1/4 ya. Kemudian rasionya berapa? 1/4 ke 1/2 dikali 2 ya. Jadi kita tulis. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Suku ke-10-nya berapa? U10 sama dengan A-nya 1/4, kemudian R-nya berapa? R-nya itu 2 pangkat 10 dikurangi 1. Tulis lagi 1/4 dikali 2 pangkat 9. Biar mudah, kita ubah semuanya ke dalam bentuk pangkat. Jadi 1/4 itu jadi 1/2 pangkat 2 ya. Kita ubah. Oke, kemudian yang 2 pangkat 9 tetap ya. Kemudian nih 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 9. Jadi dikurangi ya pangkatnya. Karena kan pangkat bisa naik ke atas jadi dikurang. Jadi 9 dikurangi 2 pangkatnya itu. Jadi 2 pangkat 7 nih. Jadi langsung aja 2 pangkat 7 itu berapa? 128. Sekarang yang B ya. Suku keberapakah 512? Nah, suku keberapakah? Coba ya keberapa? Kita pakai rumusnya UN-nya lagi ya. UN-nya itu sama dengan 512. Berarti N-nya berapa? Gitu pertanyaannya. Jadi kita langsung masukin aja 512. Rumus UN kan A dikali R pangkat N min 1 ya. Nah, 512 kita udah tahu A-nya itu adalah 1/4. Kemudian R-nya itu adalah 2. N-nya berapa nih? N kurangi 1 kan yang nggak tahu ya kita N-nya berapa. Jadi masih dalam bentuk N. Nah, kemudian kita langsung lanjutin lagi ya. Si 512 itu 2 kali berapa sih? Atau 2 pangkat berapa sih gitu ya? Bisa 512. Ya ternyata 2 pangkat 9 ya. Kemudian 1/4-nya itu dalam pangkat lagi. Jadi 1/2 pangkat 2. Kemudian R, N, min 1 ya. Nih, terus pindah ruas ya. Pindah tempat nih. Nah, jadi berapa? Tadi kan dikurang ya, sekarang ditambah nih. Karena pindah tempatnya ya. Jadi 9 ditambah 2. Jadi 2 pangkat 11. Nah, karena yang ditanyain adalah si N, makanya 11 yang kita ambil sama dengan N kurangi 1. Jadi 11 sama dengan N kurangi 1 nih. Jadi berapa? N sama dengan 12. Kenapa 12? Pindah ruas ya. Yang tadi asalnya negatif 1 pindah ke sebelah kiri. Jadi tambah 1. Jadi 12. N-nya sama dengan 12. Sekarang yang C nih. Carilah jumlah 8 suku pertama. Nah, pakai yang mana? Iya, pakai SN ya. Di situ ada rumusnya ya. Jadi SN sama dengan N-nya ke berapa? Ke 8. Kita masukin lagi ya A-nya. Kita tahu 1/4. R-nya 2. N-nya pangkat 8 dikurangi 1. Kemudian R-nya berapa? R-nya 2 dikurangi 1 juga. Jadi berapa? Kita jumlahin seperti biasa ya. Tulis ulang lagi aja. Nah, udah kayak gitu. Biasa lagi ya 2 kurangi 1 kan 1. Ya udah. Kita kerjain lagi seperti biasa. Ya. Kalian tinggal kodrat lagi seperti biasa. 1/4 255 dibagi 1 ya. Udah satunya nggak usah ditulisin lagi. Tinggal 255 dibagi 4 berapa nih? Jadi hasilnya berapa? 60? 63. 3/4 ya. Gampang sekali kan? Ya, jadi kalian tinggal masukin aja ke rumusnya. Saya ingat aja ya, bisa ngebedain rumus geometri sama rumus aritmatika. Nah, bisa kalian pahami tentang pola bilangan geometri? Kalau seperti itu, apakah di antara kalian ada yang bisa membedakan apa itu pola bilangan geometri dan apa itu pola bilangan aritmatika? Nah, yang barusan adalah evaluasi dari ibu yang pertama.
Silahkan kalian jawab. Yang kedua, bagaimana rumus dari barisan geometri? Yang ketiganya, bagaimana rumus dari deret geometri? Silahkan kalian jawab. Nanti Ibu akan memberikan link di bawah ini untuk kalian berikan jawabannya. Dan juga Ibu akan memberikan beberapa soal. Jadi harus benar-benar untuk mempelajarinya ya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini mengenai pola bilangan geometri. Semoga kalian bisa paham apa yang telah Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.